warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Radar Lampung TV. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Midi Soraya kembali hadir menjumpai Anda dalam Halo Lampung edisi hari ini 24 Januari 2022 dengan tema yang menarik yaitu peran aksi cepat tanggap dalam membantu korban Semeru. Kita akan melihat aksi kemanusiaan dari ACT dalam bencana Semeru yang terjadi pada bulan Desember 2021 kemarin. Pemirsa, beragam aksi kemanusiaan untuk membantu korban erupsi Semeru terus dijalankan oleh Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Seiring itu, ACT juga mempersiapkan program-program pemulihan. Salah satunya yang tengah dipersiapkan adalah pembangunan hunian terpadu. Banyak aksi kemanusiaan yang telah dilakukan oleh ACT terhadap para korban erupsi Semeru. Lalu bagaimanakah upaya dalam penanganan korban Semeru oleh ACT baik yang telah ataupun sedang, bahkan yang sudah dilakukan ke depannya. Kita akan berdialog dengan narasumber yang pertama. Saya sapa terlebih dahulu ada Umi Dian Eka Dharma Wahyuni selaku Deputi Regional ACT Sumbaksel. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam Mbak. Oke. Sehat selalu. Alhamdulillah sehat selalu. Semoga Umi juga selalu sehat Umi ya. Alhamdulillah. Baik. Selanjutnya pemirsa, saya sapa narasumber yang kedua yaitu Kepala Cabang ACT Bandar Lampung, ada Bang Fajar Yusuf Dirgantara. Selamat sore Bang Fajar. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam keadaan sehat ya? Alhamdulillah. Baik, pemirsa, kita akan berdialog seru sekali seputaran dengan ACT yang turun langsung ke lapangan pada saat erupsi Gunung Semeru terjadi pada tanggal 4 Desember 2021 kemarin. Namun sebelum kita berbincang, kita saksikan terlebih dahulu video dokumentasi dari tim ACT yang sudah mendokumentasikan kegiatan di Lumajang pada saat erupsi Gunung Semeru dan bantuan dikirimkan. Wah, Ibu Us, mateng kon gondok rene, ambil rohim. Das geladak perak. Geladak perak tinggal kenangan. Banjir kedua rekan-rekan. Untuk yang di bawah harap waspada, banjir kedua, banjir susulan yang kedua ini. Harap untuk rekan-rekan yang di bawah waspada, menjauh dari bantaran sungai. Hari ini Selasa 11 Januari 2020 pukul 13.43. Tambah besar. Untuk banjir tambah besar rekan-rekan yang di bawah waspada, menjauh dari bantaran sungai. Banjir lebih besar lagi. Harap menjauh dari bantaran sungai. Sekali lagi menjauh dari bantaran sungai. Tolong rekan-rekan, minta tolong yang di bawah. Besar sekali. Minta tolong yang di bawah dihimbau untuk menjauh dari bantaran sungai. Ini meluap dan sangat besar sekali rekan-rekan. Minta tolong yang di bawah.
minta tolong untuk diimbau. Sangat besar sekali banjirnya. Sangat besar sekali. Hari ini Senin tanggal 17 Januari 2022 pukul 14.31 melaporkan dari Surakoboan yang di bawah waspada menjauh dari bantaran sungai. Ya, baik pemirsa, itu dia tadi dokumentasi yang berhasil diambil oleh tim ACT pada saat datang ke lokasi kejadian. Sungguh sangat memprihatinkan Bang Fajar, Umidian, kejadian di sana. Banjir lahan dingin yang terus menerus, bahkan mungkin juga sebuah bencana yang menjadi traumatis bagi masyarakat yang ada di daerah sana. Namun pemirsa, dengan adanya kejadian bencana Gunung Semeru ini mengingatkan akan eksistensi ACT itu sendiri dalam menjalankan program kerja dan juga visi misinya itu sendiri. Namun untuk Anda mungkin yang belum mengetahui apakah aksi cepat tanggap itu seperti apa, saya akan tanya kepada Bang Fajar selaku Kepala Cabang ACT Bandar Lampung. Kira-kira bagaimanakah perkembangan dari aksi cepat tanggap termasuk aksi kemanusiaan yang dilakukan oleh ACT ini di bidang apa saja? Ya, baik, terima kasih. Jadi ACT ini kan memang berangkatnya dulu dari awalnya kebencanaan. Jadi memang masyarakat luas itu banyak mengenal bahwa ACT ini sebagai lembaga kebencanaan. Memang itu betul. Jadi di mana ada bencana pasti ACT itu terdepan hadir di situ. Nah, tapi sebenarnya di balik itu semua banyak sekali program-program kita yang tidak hanya di bencana. Nah, program-program yang muncul di pasca bencana itu kan seperti tadi di kita tayangan terlihat bahwa ada pemulihan ekonomi, kemudian namanya pemberdayaan masyarakat, membantu masyarakat dalam hal pendidikan, kesehatan, ini banyak sekali gitu. Jadi ini merupakan program-program yang sebetulnya ketika bencana tidak terjadi itu yang secara sustainable berlangsung ya. Nah, dalam hal ini juga makanya kita perlu terus mensosialisasikan, mengedukasi masyarakat bahwa ACT itu sebenarnya selalu hadir di setiap hari-hari, tanpa di bencana pun kita sebenarnya selalu hadir di masyarakat. Cuman mungkin ini yang perlu kita perkenalkan ke masyarakat lebih jauh lagi. Baik, berarti bukan hanya ketika adanya bencana ACT turun ya, Umi dan juga Bang Fajar, tetapi setiap harinya ACT pun banyak membantu kegiatan masyarakat dalam perekonomian, pendidikan dan yang lainnya, sangat luar biasa. Namun apabila kita menilik organisasi ini, apakah visi dan misi dari ACT itu sendiri dalam aksi kemanusiaan dan bagaimana mekanismenya untuk mencapai visi misi tersebut, Bang Fajar? Ya, jadi kalau visi misi dari ACT sendiri adalah sebagai lembaga kemanusiaan global profesional. Global profesional adalah kita memang benar-benar mengatasi menyelesaikan berbagai macam permasalahan ini secara profesional dan mengglobal. Artinya ACT itu sebetulnya kita sudah mendunia ya. Berdiri di tahun 2005 di Jakarta basisnya, kita sudah hampir ada 100 cabang di seluruh Indonesia, bahkan sampai ada di luar negeri juga gitu. Jadi masalah-masalah kemanusiaan ini bukan hanya di skupnya lokal saja, tidak di Lampung saja, tidak di Indonesia saja, bahkan kita bisa bantu hadir di konflik-konflik kemanusiaan yang terjadi di seluruh dunia, seperti di Afrika, kemudian di Timur Tengah, kemudian di Cina juga semua. Kita alhamdulillah sudah hadir kurang lebih di 50 negara. Berarti bukan saja lokal, nasional, tetapi internasional dunia, eksistensi dari ACT itu sendiri. Lantas dengan adanya berbagai kejadian atau mungkin juga bencana nih Umi dan juga Bang Fajar, kira-kira berapa banyakkah kegiatan kemanusiaan yang sudah diselenggarakan oleh ACT sejauh ini? Mungkin yang diingat saja begitu. Waduh, mungkin Umi bisa bantu saya mengingat, karena sangat-sangat banyak sekali ya. Iya. Jadi tadi kan Mbak katakan, bagaimana sih salah satu mewujudkan visi misinya menjadi organisasi global profesional berbasis kerelawanan dan kedermawanan menuju peradaban dunia yang lebih baik. Salah satu misinya adalah kita punya cabang, gitu, punya cabang-cabang. Yang kedua, kita punya masyarakat relawan Indonesia yang menggerakkan berbagai macam elemen yang visi misinya sama untuk membantu kemanusiaan bergerak bersama. Nah, di situ kita mewujudkan visi misi kita, lembaga kita. Orang mengenalnya ACT sebagai lembaga besarnya, padahal kita masih punya tubuh yang lain, ada di Global Zakat, Global Wakaf, Global Kurban dan MRI sendiri. Ini satu kesatuan yang bergeraknya serentak ketika ada permasalahan kemanusiaan gitu. Jadi ketika kita ngomongin masalah kemanusiaan yang bersifatnya general, maka
butuh bersatu padu menggerakkan kerelawanan, kedermawanan untuk menyelesaikan permasalahan kemanusiaan tanpa memandang ras, suku, golongan ataupun dari agama gitu. Jadi ketika sebuah cabang dibuat, maka dia wajib nih, Mas Fajar nih, wajib menyelesaikan permasalahan yang ada di cabangnya gitu. Kalau untuk kami sendiri ini namanya kita ada Region Sumbaksel ya, Region Sumbaksel. Di Lampung sendiri itu ada Bandar Lampung dan Lampung Tengah. Bandar Lampung itu menjangkau untuk Lampung Selatan, Pesawaran, 7 kabupaten ya, iya. 7 kabupaten ke arah pesisir. Yang Lampung Tengah, yang Lampung Utara, Tulang Bawang Barat, Masuji, ke sana. Bandar Lampung, Lampung Tengah, Prabu Mulih, Lubuk Linggau, Palembang, Bengkulu, Jambi, Muara Bungo, Kepulauan Bangka, Kepulauan Belitung. Nah, itu ketika kejadian Semeru kemarin itu serentak. Baik. 10 cabang ini dari 80 cabang yang ada di seluruh Indonesia. Mantap, berarti bergerak secara bersinergi ya, tentunya juga membutuhkan peran nyata dan juga bantuan dari masyarakat Ya, selaku betul. mungkin donatur dalam Ya, betul. membiayai segala kebutuhan masyarakat yang terkena bencana ataupun untuk bidang-bidang yang lainnya. Baik, tapi untuk di Bandar Lampung sendiri ini Bang Fajar, kira-kira aksi kemanusiaan yang sudah dilakukan oleh ACT sendiri itu yang mungkin masih teringat ya, memorable untuk Bang Fajar tersendiri itu apa? Ya, yang sampai sekarang kita tuh masih terus berjalan itu kita punya program wakaf. Wakaf itu juga sendiri terbagi-bagi lagi, ada wakaf sumur. Jadi wakaf sumur juga terbagi-bagi, ada wakaf sumur untuk pondok pesantren, wakaf sumur untuk masjid, wakaf sumur untuk keluarga, pemukiman daerah-daerah yang memang kekurangan air bersih ya. Kemudian juga ada wakaf Al-Quran, wakaf beras, semua itu dari wakaf saja itu, belum yang lain gitu. Nah, jadi untuk di program di Bandar Lampung sendiri, kalau untuk berbicara program ya mungkin hampir ratusan ya program. Jadi kita bisa berusaha untuk masuk ke setiap permasalahan-permasalahan sosial dan kemanusiaan yang ada di sekitar kita. Baik, ketika dilihat butuh bantuan pasti ACT selalu datang gitu ya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun Umi yang paling menarik nih mungkin yang melatar belakangi ACT lahir adalah adanya sebuah toleransi kemanusiaan yang sangat luar biasa. Seberapa pentingkah aksi kemanusiaan ini bagi masyarakat sehingga masyarakat setidak-tidaknya harus memiliki jiwa sosialnya itu tinggi, Umi? Manusia yang paling bermanfaat itu manusia yang berguna untuk orang lain. Ya kan, itu udah nggak usah ditawar-tawar lagi ya. Jadi bentuk sebuah kebahagiaan dan bahwa kamu itu dibilang sukses ketika kamu bisa menghadirkan senyum untuk saudaramu. Wah, itu simpel sekali gitu. Artinya ketika pun kamu tidak memiliki uang tapi kamu memiliki tenaga, kamu memiliki pikiran, kamu memiliki handphone, kamu memiliki jari, kamu juga bisa jadi seorang relawan dan kamu juga bisa jadi seorang dermawan gitu. Ketika kita cukup menjadi manusia saja, cukup jadi manusia tanpa memandang suku, ras dan golongan. Ketika lihat di saudara kamu gitu tidak punya rumah, ketika lihat saudara kamu tertimpa musibah, ketika hati kamu bergetar berarti kamu masih manusia. Betul. Karena kalau misalnya sudah tidak bergetar dipertanyakan keberadaan hatinya, Umi. Jangan-jangan kamu robot. Jangan-jangan kamu robot. Kamu bukan lagi manusia. Wah, tapi jadi memang begitu pentingnya hati nurani Umi dan juga Bang Fajar yang untuk sesama. Hati nurani dan punya rasa cinta ya. Betul. Karena membantu juga harus dengan rasa cinta, Umi. Betul. Baik, dengan adanya video tadi pemirsa sudah Anda saksikan, mungkin pemirsa sudah menyaksikan ada Lampung TV hari ini, sungguh banyak kejadian yang terjadi pasca erupsi Gunung Semeru, Umi dan juga Bang Fajar. Dan kebetulan pemirsa Umi Dian ini hadir langsung ke Semeru ya, Umi ya. Baik. Kira-kira Umi mungkin di pemirsa juga mempertanyakan bagaimanakah dengan aksi kemanusiaan yang sudah dilakukan oleh ACT di Semeru kemarin? Iya. Itu Semeru tanggal 4 ya, tanggal 4 Desember itu. Di tanggal 4 Desember ketika ada kejadian di pusat armada kita langsung turun. Jadi qadarullah kejadian di Semeru ini kan jadi membelah yang tadi jembatan Perak tadi membelah Kecamatan Candipuro dan Kecamatan Pronojiwo jadi terputus, sehingga kalau kita mau ke sana yang harusnya cuma menitan sekarang jadi setengah jam. Jadi kalau yang di Candipuro itu lebih dekat dengan cabang kami di Malang. Kalau Pronojiwo lebih dekat dengan cabang kami di Surabaya. Gitu. Jadi alurnya tuh gini, jadi melingkar gitu. Jadi
lepas kejadian itu tim pusat dengan water tanknya, dengan medical service-nya, dengan food truck-nya, dengan bus truck-nya, itu langsung memecar di dua tadi, di Candipuro dan Pronjito. Kita yang di cabang gitu, kita yang di cabang mensosialisasikan dan mengabarkan, ini loh saudara-saudara kita sedang tertimpa musibah gitu. Ini loh saudara-saudara kita tertimpa musibah. Maka teman-teman di cabang juga bergerak ya, dengan bantuan pemerintah, komunitas, sekolah, semua ya, semua. Jadi dari kejadian itu nggak sampai dari seminggu ya Mas ya, atau beberapa hari sudah ada mulai beberapa donatur, ayo kita kirimkan sedekah kita yang terbaik, kita kirimkan beras, kita kirimkan pakaian, kita kirimkan gitu. Karena di kejadian pertama itu juga kita juga shock ya ngelihat rumah tertimbun gitu kan, ngelihat rumah rusak, atau kita melihat yang ada hewan yang tertimbun gitu kan, itu kita melihat sendiri gitu. Nah, itu merasakan sekali gitu. Dan pada saat kejadian itu inisiasi dari semua donatur-donatur yang ada di Lampung, akhirnya kita mengirimkan satu truk yang pertama ya. Yang pertama. Satu truk kemanusiaan yang pertama gitu kan. Kita kirimkan waktu itu pertama kali di posko kita yang di Candipuro, di Candipuro. Dan itu kita bersama Kepala Cabang Lampung Tengah ya. Saya berdua saja berangkat dari Lampung mengawal truk di sana itu. Pertama kali saya melihat Gunung Semeru, saya juga takut dan takjub. Subhanallah. Takut dan takjub gitu kan pada saat itu sore gitu kan. Terlihat begitu besarnya Semeru itu, makanya disebut Mahameru gitu ya. Betul. Besar sekali gitu kan, putih gitu kan, putih karena rupanya ya itu dari abu-abu vulkanik gitu, abu-abu vulkanik gitu kan. Terus besoknya kita kering satu itu yang tempat lahar ya kan, tempat lahar gitu. Kejadian sudah seminggu tetapi itu masih panas. Jadi kalau dibilang tadi lahar dingin ya, itu nggak dingin, itu panas. Karena itu masih mengepul, masih mengepul kan gitu kan. Kenapa misalnya orang dilarang gitu tuh, karena memang ketika kita injak itu tuh dia masih bek gitu kan. Terus berkomunikasi pada masyarakat di sana gitu. Saya juga punya video ada ayam yang kena abu panas yang akhirnya jenggernya meleleh gitu kan. Ada kucing juga yang kena gitu kan, yang akhirnya kupingnya juga meleleh gitu kan. Di mana tuh Masya Allah gitu ya. Selama ini gitu mungkin masyarakat menganggapnya biasa, karena biasanya memang Semeru seperti itu kan, erupsi. Tapi yang ini memang luar biasa, sangat luar biasa gitu kan. Jadi kebayangkan abunya itu panas, abu panas yang terbang, jatuh dia di atap orang gitu kan, dengan berat bebannya sehingga dia ambruk, sehingga dia terbakar gitu. Jadi dan abunya itu bentuknya itu seperti kaca-kaca gitu. Makanya kita kalau ada foto itu saya, ya seperti pecahan kaca. Jadi memang sakit banget. Jadi kalau ke sana itu kita memang harus pakai kacamata, pakai sepatu yang boot gitu kan. Iya gitu. Jadi dia sekitar jam 12 siang gitu tuh mulai nanti timbul hujan gitu, cuacanya juga emang enggak bagus gitu. Itu juga yang jadi mobil buat masuk juga harus mobil 4WD, nggak bisa mobil yang biasa-biasa saja, karena erupsi itu kan dia berserta dengan material. Ada batu, ya batunya ya juga bukan batu kecil-kecil gitu ya, batu-batu yang besar. Kebayang nggak gitu, dia bisa menghantam jembatan Perak itu. Karena yang di dalam erupsi itu ada batu, dan itu kan kalau pakai ilmu fisika kan daya dorong ya. Tekanan ya Umi ya. Iya betul, tekanan gitu kan. Saya kemarin ngeliat, Masya Allah jembatan Peraknya tinggi banget Mas, ternyata tuh tinggi banget, tinggi banget gitu. Ternyata tuh kebayang ya gitu, sampai putus secara ilmu fisikanya. Dorongan yang kuat dengan material, daya dorong itu kan membuat bisa ambruk dan akhirnya. Qadarullah setelah 1 minggu itu, saya sampai 1 minggu di hari Jumat yang erupsi yang besar lagi tuh, hari Jumat ya, hari yang kedua itu ya, saya berada di lokasi itu, berada di lokasi. Saya mau kasih trauma healing di ring 1 gitu kan, dengan mobil kita di ACT gitu. Berjalan tuh ini orang-orang bilang mulai yo gitu, balik yo gitu, suruh balik gitu kan, suruh balik gitu. Saya bilang kita maju gitu, enggak mulai gitu kan, suruh. Jadi mobil-mobil tuh dibalik lagi, terus polisi kan, itu memang polisi keamanan gitu mulai maju lagi gitu kan.
itu saya baru melihat begitu traumanya masyarakat. Baik, Gitu. baik. Jadi ada anak-anak yang sampai menangis gitu, ibu saya kemana, bapak saya kemana gitu. Ternyata itu masih sangat karena memang kelihatan banget Mbak, dari posko kita itu memang kelihatan tuh kalau malam tuh laharnya tuh masih terlihat. Baik, berarti memang sangat sungguh menyayat hati Umi dan juga Bang Fajar kejadian dari Gunung Semeru yang ternyata tidak secepat itu juga akan hilang traumanya. Pasti. Baik, Umi dan juga Bang Fajar, kita akan jeda sesaat. Pemirsa, untuk Anda yang ingin bergabung, Anda dapat mengakses hotline telepon kami di 0721561022. Tetaplah bersama kami, Halo Lampung, segera kembali. Anda masih bersama kami di Halo Lampung edisi hari ini 24 Januari 2021 dan tentunya dengan narasumber yang sangat luar biasa. Ada Umi Dian Eka Dharma Wahyuni selaku Deputi Regional ACT Sumbaksel dan juga Bang Fajar Yusuf Dirgantara selaku Kepala Cabang ACT Bandar Lampung. Kita sedang membahas peran ACT dalam bantuan korban Semeru, melihat aksi kemanusiaan ACT dalam bencana Semeru. Sudah kita saksikan tadi video dokumentasi dan juga cerita sedikit dari Umi Dian ya terkait dengan apa yang terjadi pasca erupsi Gunung Semeru yang sungguh sangat menyayat hati Umi dan juga Bang Fajar ya. Tadi juga pada saat break pemirsa menyaksikan foto langsungnya. Seperti saya tidak sanggup Umi kalau saya langsung ke sana. Umi luar biasa. Mungkin Bang Fajar mengkoordinir cabang yang di Bandar Lampung ya untuk membantu juga mungkin Umi dan juga tim yang ada di sekitaran Gunung Semeru. Baik, Umi, terkait dengan aksi kemanusiaan yang dilakukan oleh ACT kemarin di Gunung Semeru karena Umi turun langsung, kira-kira dari sekian banyaknya cabang dan juga mungkin tim yang Umi bawa, itu kira-kira beranggotakan berapa orang Umi yang kemarin berangkat? Kalau kita di cabang tuh kan nggak boleh Mbak bawa, karena kalau untuk situasi bencana ini tidak boleh sembarangan relawan yang masuk, dia harus sudah tersertifikasi dan punya pengalaman gitu. Jadi ketika ada bencana itu drum, Mbak, pasukan drum kita, emergency kita pasti langsung turun pertama untuk mengevakuasi, berkoordinasi dengan Satgas, berkoordinasi dengan BPBD, berkoordinasi dengan aparat keamanan, berkoordinasi dengan pemerintah setempat bahwa kita akan membuka posko logistik, kesehatan dan makanan untuk warga yang terdampak gitu kan. Terus setelah berkoordinasi maka kita akan menyiapkan gudang-gudang untuk menampung kalau kami bilangnya itu apa ya, bukan natura ya Mas ya, kebutuhan pokok ya. Kita akan menampung kebutuhan pokok gitu ya. Jadi kalau di Candipuro itu gudang besar kita aja ada 3 Mbak, belum yang gudang-gudang kecil yang lainnya. Kemudian hal terpenting ketika terjadi bencana adalah perut. Betul. Ya kan? Betul. Maka kita punya food bus-nya. Saya tadi berharap sih sebenarnya ada tayangan food bus kita. Saya tadi berharap sebenarnya ada tayangan food bus-nya kita. Ada food bus Mbak, itu yang dia bisa sekali masak itu 2000 porsi. Itu gede banget Mbak, itu bisa dari situ sampai situ ya. Saking ujung ke ujung Umi ya. Dengan peralatan yang standar SNI. Gitu. Jadi setiap pagi itu kita masak 2000 porsi, begitu juga dengan sore. Dan kita juga mensupporting dapur-dapur umum yang dibuat oleh masyarakat untuk daerah yang tidak terjangkau. Gitu. Terus ada layanan kesehatan juga yang kita turunkan dengan dokter dan tim medis. Begitu juga dengan layanan medis kita keliling dengan 3 orang. Mbak kebayang tuh berapa coba timnya? Banyak banget ya. Banyak banget. Lengkap Mbak. Baik. Lengkap gitu. Begitu juga dengan water tank. Kenapa? Ketika terjadi bencana pasti setelah makanan butuh air bersih. Betul. Ya kan? Betul. Yang menjangkau untuk membersihkan jalan gitu kan, untuk membersihkan tempat, dan itu termobilisasi dengan terstruktur. Kita kemarin di Candipuro malah sampai bawa mobil freezer untuk kebutuhan ayam kita yang 3 ton. Mbak kebayang nggak itu lengkapnya armada kita untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya masyarakat di sana. Gitu loh. Berikut juga dengan pakaian, berikut juga dengan kebutuhan untuk tempat tidur gitu dan anak-anaknya. Baik, sangat luar biasa. Namun Bang Fajar nih, ketika tim dari ACT berangkat ke Gunung Semeru, Bang Fajar mengkoordinir yang ada di cabang, kira-kira apa yang dikerjakan oleh tim ACT yang ada di Bandar Lampung ini? Ya, tadi kan sudah disampaikan oleh Umi Dian bahwa untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan ini kan perlu kedermawanan ya, perlu kerelawanan juga. Nah, artinya ACT ini kan tidak bisa bergerak sendiri juga untuk menyelesaikan ini, perlu keterlibatan dari masyarakat luas. Makanya
butuh sekali kita menginformasikan, kemudian mengabarkan dan menggerakkan sekaligus masyarakat ini yang peduli terhadap bencana, ya butuh hati nurani tadi ya. Betul. Nah, jadi kami yang di cabang ini mengkolek, mengumpulkan dana, mengajak semua pihak untuk bersama-sama apa yang bisa kita bantu untuk Semeru. Nah, kalau memang yang bantunya dana ya kita kirim dana, yang bantunya beras kita kirim beras kan gitu. Nah, dari awal kan kita juga udah memberangkatkan truk itu juga banyak yang sudah menitipkan bantuan-bantuan logistiknya. Nah, yang kedua kita juga terus bergerak untuk mengajak semua lapisan masyarakat ya. Jadi tidak hanya perorangan saja, kita terjun ke sekolah juga, kemudian ke perusahaan-perusahaan, ke instansi, ke pemerintah yang ingin membersamai bencana ini, ya kita ajak bersama-sama. Dan alhamdulillah masyarakat Lampung ini masih cukup peduli dan cukup dermawan ya untuk hal-hal membantu orang lain gitu. Jadi yang di cabang lakukan adalah memastikan bahwa adalah bantuan yang akan kita kirim ke sana. Baik, sangat luar biasa koordinasi juga sinergitas yang tidak akan terputus Bang Fajar dan juga Umi Dian ya. Baik, Umi dan juga Bang Fajar, kita sudah tersambung oleh salah satu penelpon yang ada di Bandar Lampung, ada Mas Rizky. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Mas Rizky. Halo. Halo, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Iya, baik. Mas Rizky, silakan boleh disampaikan pertanyaannya. Akhir peduliannya. Mau tanya, kalau untuk bantuan-bantuan UMKM yang terdampak pandemi ada nggak dari program ACT? Terus kalau ada, seperti apa bantuan yang bisa, ini mekanisme kalau misalnya mau bantuannya seperti apa? Pasti itu aja. Baik, sudah cukup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rizky yang ada di Bandar Lampung sudah bertanya kepada Bang Fajar dan juga Umi Dian ya. Baik, pertanyaannya Umi dan juga Bang Fajar nih, apakah HCT juga turut membantu UMKM yang terkena dampak ya? Boleh Bang Fajar mungkin yang menjawab. Ini di luar Semeru ya. Betul. Nah, jadi memang tadi kita juga sudah sampaikan bahwa kita tuh selalu berusaha hadir di setiap permasalahan masyarakat gitu. Sebenarnya bencana kita kan sebenarnya yang ada di sekitar kita kan bencana kemiskinan ya, yang selalu ada dan pasti setiap hari itu selalu ada. Ditambah lagi kita kemarin bencana COVID yang sekarang udah masuk ke tahun keberapa? Tahun ketiga ya. Tahun ketiga. Nah, jadi memang UMKM itu adalah salah satu konsennya ACT juga ya. Jadi konsennya ACT bagaimana kita memberikan kepedulian dengan memberdayakan pengusaha-pengusaha UMKM, khususnya yang sangat konsen sekali di UMI namanya. UMI itu wakaf modal usaha mikro untuk Indonesia. Memang penerima manfaatnya itulah kebanyakan ibu-ibu ya, makanya namanya UMI gitu. Jadi untuk UMKM ini memang sudah tersentuh dan terjamah oleh program kita sudah lama sekali gitu di luar Semeru ini, dan sekarang masih gitu. Baik. Kira-kira Bang Fajar nih, apa pendampingan yang diberikan kepada mungkin UMKM yang diberikan oleh ACT itu sendiri? Ya, kalau pendampingan ya selain pemodalan modal usaha dengan apa namanya, konsepnya wakaf ya. Jadi memang bantuan kita tuh ada dua sih sebetulnya. Ada yang kita kolek dari zakat ya, Itu kalau namanya programnya UMI. Usaha Mikro Indonesia. Iya. Kalau yang untuk yang wakafnya WMUM. Nah, jadi kalau yang beda ada yang UMKM ini yang kita bantu dari zakat. Kalau zakat kan dia memang kita berikan cuma-cuma. Tapi kalau konsep wakaf, karena itu dananya dikolek dari wakaf, dan wakaf itu kan memang dana yang kita kumpulkan, tapi modalnya kan tidak boleh habis gitu. Jadi konsepnya itu dengan dipinjamkan ini ya. Iya. Mungkin bisa tambahkan. Iya, jadi gini, sejak sudah musim pandemi kemarin gitu 2019 ya, 2019 ya, akhir 2019 2020 itu kita sudah bilang tuh pasti perekonomian akan turun ya. Maka kita meluncurkan pertama kali itu program UMI namanya, Usaha Mikro Indonesia, dari pengumpulannya zakat. Mas Rizky, terima kasih. Nanti Mas Rizky harus follow ACT_Lampung biar bisa kelihatan apa yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian kita sudah mulai berpikir nih, kalau sifatnya hanya stimulan, tidak ada pembinaan, maka tidak akan grow up dong. Ya kan? Maka akhirnya kita luncurkan namanya WMUM, Wakaf Modal Usaha Mikro. Besarnya dari 1 juta sampai 5 juta. Sifatnya pinjaman tanpa bunga dan ada pendamping.
gitu, ada pendampingnya. Disurvei nggak? Pasti dong, Iya, kita survei gitu, kita lihat ada jaminannya? Nggak ada jaminannya gitu. Yang diperuntukkan yang terutama apa? Peruntukan terutama usaha-usaha mikro yang ternyata keluarganya banyak, pasti kita prioritaskan dong gitu. Dia masih memiliki anak sekolah, terus dia masih memiliki manula, rumahnya juga tidak layak, itu akan jadi prioritas utama yang kita dahulukan gitu. Kenapa kok jadi ibu-ibu ya gitu? Karena pengendali ekonomi di keluarga itu adalah ibu-ibu gitu kan, yang bisa lebih dipercaya ibu-ibu. Tetapi ini semua Mbak, kalau balik misalnya tadi kita ngomongin masalah kedermawanan dan kerelawanan gitu, pemerintah Provinsi Lampung dan kabupaten kotanya itu sudah mulai mensupport cabang Lampung terutama sejak 11 November 2017. Jadi bukan yang pertama nih, waktu kejadian Lombok, Palu, Donggala dan Sigi, Mas Fajar malah sempat buat konser. Ya kan? Tsunami buat konser dan itu didukung gitu. Kita menghadirkan Melly Guslo juga di sini sangat disupporting oleh pemerintah kabupaten kota gitu. Jadi nggak mungkin kita dari 2017 sampai sekarang ACT Bandar Lampung dan sekarang ACT Lampung Tengah tanpa supporting dukungan dari pemerintah. Pasti tidak akan mungkin sampai ada hari ini. Iya dong, luar biasa tanpa bantuan mereka. Baik, pemirsa, kita masih akan berbincang dengan Umi dan juga Bang Fajar sore hari ini dalam Halo Lampung untuk membahas tema yang sangat luar biasa. Namun kita harus jeda sejenak Umi dan juga Bang Fajar ya. Tetaplah bersama kami Radar Lampung TV, segera kembali. Masih bersama kami pemirsa dalam Halo Lampung edisi hari ini, dan kita masih membahas mengenai peran ACT dalam bantuan korban Semeru untuk melihat aksi kemanusiaan yang dilakukan oleh ACT dalam bencana Semeru. Tidak terasa sudah segmen terakhir Bang Fajar dan juga Umi ya, namun ada hal penting pemirsa yang harus disampaikan oleh tim ACT yang hari ini kebetulan datang di Radar Lampung TV seputaran dengan apa saja yang sudah diberikan kepada korban yang ada di Gunung Semeru kemarin. Ada program hunian terpadu Umi ya, yang mungkin yang sudah dijalankan atau mungkin sedang dijalankan oleh tim ACT. Mungkin Umi bisa ceritakan terlebih dahulu membahas terkait dengan ICS itu sendiri dan juga mungkin food truck-nya. Iya. ICS ini akan dibangun di Kecamatan Candipuro Mbak. Itu untuk 1000, lokasinya untuk 1000 rumah. Jadi tidak hanya ACT Mbak, itu ada Pemprov juga, ada Pemprov di Lumajang, ada beberapa lembaga yang lain. Jadi urun rembuk semua, karena ketika konsepnya adalah hunian terpadu, maka kita juga wajib memberikan di sana ada masjid, ada sekolah, ada gereja dan segala macamnya dan lengkap gitu kan. Desainnya juga sudah ada ketetapannya gitu, bagaimana kita membangunnya dengan sangat layak gitu. Nah, untuk saat ini sudah beberapa Mbak, terutama itu kalau yang untuk di Lampung ada beberapa mitra ya Mas? Kalau untuk Lampung sendiri yang mitra besarnya ya ada kurang lebih ada hampir 20 lah ya. Dari sekolah, dari sekolah mana aja tuh Mas? Boleh sebut ya? Nggak apa-apa dong. Dari sekolah, sekarang promosi sekolahnya juga. Dari apa namanya Zahra, kemudian juga dari Al-Kausar, kemudian Persib ya kayaknya. Persib. Nah, itu sekolah-sekolah yang peduli yang terus juga ada asosiasi forum komunikasi jasa keuangan. Mereka jadi ada dari kumpulan beberapa bank, asuransi, perusahaan asuransi, mereka berkumpul memberikan bantuan. Terus juga ada asosiasi perguruan tinggi swasta, ATC Bandar Lampung, dan juga ada dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia wilayah Lampung juga sudah memberikan bantuannya ke sana. Alhamdulillah. Mudah-mudahan juga kita, karena ICS kan masih terus terbangun, mudah-mudahan dengan hadirnya kita ini akan muncul lagi kedermawanan dari kelompok-kelompok yang lain untuk membersamai Semeru. Nanti ada ICS dari Radar TV. Insya Allah. Ada ICS nanti ada Radar TV. Mudah-mudahan lepas dari sini nanti ada kegiatan-kegiatan di Radar TV yang ada konsernya dan kita hadir untuk memberikan penjelasan sampai sejauh mana nih kontribusi kita. Baik, gitu kan. sangat luar biasa ya. Nanti kita tunggu kerjasamanya. Kerjasama lanjutannya. Radar Lampung TV ya. Baik, terkait dengan tadi Bang Fajar menyinggung bahwasanya mengundang kembali kedermawanan masyarakat, termasuk pemirsa sedang menyaksikan kita, bagaimana nih caranya agar masyarakat ataupun perusahaan yang ingin memberikan bantuan itu dapat tersalurkan ke ACT yang nantinya akan disalurkan kepada orang-orang yang berhak gitu, Bang Fajar boleh?
Jadi kita punya sosial media ya, paling gampang di sosmed Iya, ya. DM ya. Instagram itu kan ada ACT @ACT_Lampung. Kita juga punya Facebooknya di Aksi Cepat Tanggap Lampung. Atau kalau mau datang langsung ke kantor kita di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 52 di Rawalot, Bandar Lampung. Jadi bisa lah sebelum kita bantu kan kita harus bertrust dulu ya. Jadi lihat dulu, dikepoin dulu Instagramnya, ini ngapain aja nih ACT. Nah kalau sudah terlihat dampaknya baru mungkin supaya bisa lebih ajak lagi kalau mau bantu, mau berpartisipasi. Itu gampang. Berarti memang yang paling terdekat mungkin masyarakat juga pemirsa juga tidak akan jauh dari gadget dan juga Instagram. Iya, betul. Pak dan juga Umi. Jadi langsung dikepoin Instagramnya, langsung di follow, langsung dilihat karena ini juga sudah melihat banyak sekali aksi kemanusiaan bahkan di luar negeri pun, mendunia pun sudah dibuktikan. Baik, Umi dan juga Bang Fajar, tidak terasa ini sudah 1 jam berlalu. Mungkin itu dia cepat sekali padahal kita masih berbincang dengan sangat seru sekali. Namun saya berikan kesempatan kepada Umi Dian terlebih dahulu untuk memberikan closing statementnya apa saja yang ingin disampaikan kepada pemirsa Radar Lampung TV hari ini. Iya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pemprov Provinsi Lampung dan seluruh kabupaten kotanya, berikut juga pemerintah di kabupaten di Lampung Tengah gitu kan, di Prabu Muli, di Lubuk Linggau, di Palembang gitu, di semua cabang-cabang di Sumbaksel atas kedermawanan dan kerelawanannya selama ini melalui ACT Lampung. Saya ingin mengutip kata bijak dari Presiden ACT, Bapak Ibnu Hajar, bahwa habitat kerelawanan itu adalah memberi, bukan menerima apalagi meminta. Baik, luar biasa sekali Umi ya. Semoga ini juga menjadi penyadaran untuk masyarakat dan juga pemirsa Radar Lampung TV yang sudah banyak sekali kita sore hari ini. Sudah cukup Umi? Cukup. Baik, saya persilakan kepada Bang Fajar untuk memberikan closing statement-nya. Ya, tambahan ya, mungkin untuk menggerakkan ini kan butuh ke hati nurani ya, butuh kelembutan hati kita gitu, kepedulian kita, berusahalah kita untuk selalu berbuat baik dan jangan pernah lelah gitu loh. Karena setiap kesulitan yang datang dari orang lain itu sebenarnya bisa saja membawa keberkahan untuk kita gitu. Ya, karena setiap kesulitan, bencana itu kan Allah hadirkan kita untuk kita berkesempatan untuk memanfaatkan ini untuk menjadi ladang amal buat kita. kita masing-masing. Baik, sangat luar biasa. Sungguh sangat luar biasa apabila kita dapat memberikan senyuman Umi dan juga Bang Fajar kepada orang lain. Kita udah senyuman aja. Senyuman yang sangat luar biasa. Umi dan Bang Fajar, terima kasih sekali sudah hadir di Radar Lampung TV. Nanti kita lanjut lagi perbincangan kita ya di sesi selanjutnya. Terima kasih juga pemirsa untuk ada yang sudah menyaksikan dan juga sudah ikut bergabung bersama kami. Saya Widi Saraya mewakili kru yang bertugas. Mohon izin pamit undur diri. Ingat selalu untuk gerakan hati nurani Anda untuk membantu siapapun yang merasa kesulitan yang ada di sekitar kita. Saya pamit, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.